Berprotes, berproses, berevolusi. Tanah dulu dengan tanah sekarang aja beda. Gitu. Gampang kan gitu. Namanya kualitasnya. Gitu. Tanaman zaman dulu dengan tanaman sekarang itu tanaman. Dulu tamannya mah gede-gede. Sekarang kecil-kecil. Berevolusi, semuanya berevolusi. Tergantung pengaruh suhu udara ini juga. Pengaruh kehidupan juga yang memberikan vibrasi, frekuensinya itu pengaruh pada evolusi kehidupan. Ketika kita memberikan vibrasi jelek pada ruangan rumah ini, itu pasti juga rumah akan gak enak. Tapi kalau kita memberikan vibrasi yang positif, yang balance, seimbang, tidak kelebihan dan tidak memberikan rasa ayam-ayam tentrem di dalam rumah. Setiap rumah itu tergantung pada penghuni. Dan bumi ini jadi begini kan tergantung ke bumi. Ya. Kan gitu kan. Semua kan ada hukum sebab akibat kan. Iya, kembali ke tadi proses sangkan tadi. Berarti tidak cocok ini ya, ya. Adam ini. Kenapa gitu? Mungkin berarti apa Mas Tinus menangkap bahwa Adam ini hanya sekedar sanepo ya. Filosofis. Makanya kan Adam itu kan sanepo, kisah kiasan. Makanya Adam itu adem, unsur dingin. Hawa ini panas. Ketika hawa dan dingin, disitulah terciptalah kehidupan. Maka namanya kayak dulu kehidupan mikroba itu tercipta dari kehangatan alam. Nah, dinginnya alam itu jadi kan tengkutek. Nanti kaku. Kalau di dalam teriknya panas matahari, kepanasan rasa nggak akan tercipta kehidupan. Di bumi yang kita hidup ini hangat. Makanya kan Adam itu adem sebenarnya. Hawa itu kan artinya hawa. Ngomong Jawa kan hawa, ojo kulik hawa. Panas, iya gitu kan. Ojo kulik hawa malah kayak padu lah kan. Artinya hawa ketika panas dan dingin disambungkan itu. Jadi ini hanya saneh. Iya, dari kehangatan itulah baru mendukung tercipta kehidupan. Ya, kalau dingin semua, kehidupan tidak akan terdukung. Wah, berarti enggak ketika nanti itu Hawa memakan buah apel atau buah apa itu. Buah koldi itu kan sebenarnya kan testis, penggambaran dari testis. Jadi dulu kan ceritanya kan, dulu kan masih manusia kera. Ulah ngerti tercipta lanang wadon kan, ngerti timbul rasa nafsu nafsu lah. Ular kan simbol nafsu, sanepo, bukan kok iblis wujud manusia itu sanepo. Ular itu simbol nafsu, lah timbullah nafsu, akhirnya dipangan, artinya itu dinikmati itu loh. Terjadi rasanya enak tenan kaya ning surga, memang kayak ya surga rasanya kaya surga. Ya kan. Nah, wanita kan kalau merasakan itunya laki-laki kan kayak surga. Tetapi disitulah orang manusia menciptakan menderita. Gitu. Itu sangat. Akhirnya kan dari dulu kehidupan purbakala itu lanang itu. Akhirnya turun temurun, menciptakan. Lah, kabeh dulu keinginan kabeh. Semakin banyak tertanam keinginan manusia di dunia ini, maka akan sebanding dengan jumlah penderitaan yang akan terwujud. Satu tercipta satu paling ya tambah luru meneh, tambah telu. Karena setiap penciptaan pasti menghasilkan keinginan. Ada konsekuensinya. Makanya di dunia sekarang ini artinya penciptaan manusia itu sudah melampaui batas. Makanya setiap ada akhir zaman selalu akhir zaman kan berkali-kali Pak sudah terjadi. Selalu dikurangi jumlah populasi apa namanya? Ini sekali lagi ini berarti ada istilahnya ketidaksamaan. Iya. Persepsi masalah hari akhir atau mungkin hari kehancuran. Setiap bukan seperti yang digambarkan nanti seperti kiamat terus hilang, tidak ada kehidupan gitu, enggak berarti ya?
Ini berulang-ulang terus. Iya, berulang-ulang hingga ke 10. Seperti hilangnya Atlantis, peradaban Iya, itu Lemuria, Atlantis kan itu bergantian. Iya, bergantian. Tapi ke-10 ini kehidupan akan pindah planet. Tapi kan tetap akan ada kehidupan. Iya, tapi di planet lain. Jadi gini, Pak, ini matahari. Ini planet dari Merkurius, Venus, ya kan, Bumi, Mars, Jupiter. Nah, ini itu kan matahari kan sangat besar. Dia punya kandungan gravitasi sangat luar biasa. Ini akan menarik sedikit jarak planet dengan matahari. Gitu. Nah, Merkurius, Venus itu kan dulu Venus itu juga ada kehidupan sebelum ada kehidupan di bumi, karena semakin ada kedekatan bumi terhadap matahari, planet itu semakin panas. Lah, panasnya planet itu mempengaruhi jiwa-jiwa yang ada yang menghuni bumi itu. Karena apa? Itu satu kesatuan. Lah, dari panasnya bumi ini kan mempengaruhi tingkat emosional, tidak stabilan emosi, keinginan semakin menggebu-gebu, akhirnya sampai timbul pada sebuah keserakahan. Maaf, saya potong ini, Mas. Ya. Tadi Mas Tinus kan bilang bahwa nanti akan berakhir di sini, terus akan pindah di suatu planet lain yang mendukung kehidupan. Itu mungkin gambarannya planet itu apa itu sana, banyak air, banyak tumbuhan, atau ya sama seperti bumi dulu ada kehidupan ya, Pak? Nggak ada kan sebelum tercipta. Iya. Ya sama seperti itu. Dulu kan tapi kan tetap nanti kan akan ada kembali berarti kehidupan. Jadi gini, makanya kan yang namanya kesadaran ini di-up-kan ke 5 dimensi. Artinya 5 dimensi itu ke dimensi yang jauh lebih tinggi. Kita kan masuk ruang, kita kan ruang 3 dimensi. 4 dimensi itu ruang astral. 5 dimensi itu dimensi cahaya. Nah, kita meletakkan jiwa kita ke level 5 dimensi itulah orang yang akan dipersiapkan di nanti itu masih lama itu. Jadi itu terjadi badai matahari. Badai matahari ini mau wayang itu kan senjatanya Siwa. Batara Guru, guntur angin guntur geni. Gitu ya. Nah, itu yang akan itu kiamat terakhir, Pak. Malah diarani kiamat kubur. Iya. Nanti setelah itu tidak ada lagi. Ya itu nanti orang yang zaman Lemuria dulu ya, sebelum terjadi bencana dia menghilang dulu. Dia sudah mencapai dimensi kelima. Makanya ada kehidupan di Saranjana. Ya, kalau tadi bilang kubur, berarti nggak ada lagi sudah terakhir. Iya. Nggak ada lagi kiamat lagi. Nah, ya sudah terakhir. Ke-10. Kemarin tuh yang zaman Atlantis sudah ke-9. Jadi kayak dari kehidupan air itu perjuangan terus hewan darat dan air, terus sampai ke peradaban mamalia itu selalu diakhiri dulu kan, tapi kejadiannya banyak, Pak. Ada yang terjatuh meteor, ada yang pembalikan geomagnetik bumi, jadi bumi itu bisa pembalikan kutub itu. Gini, alam semesta ini adalah manifestasi daripada Tuhan. Mas Tino setuju kan? Ya setuju. Kalau alam semesta ini manifestasi daripada Tuhan, Tuhan kan punya sifat kekal. Berarti kan alam semesta juga kalau manifestasi daripada Tuhan ada sifat kekalnya juga. Iya. Kalau merujuk dari situ, apakah toh nanti akan ada kiamat yang katanya Mas Tinus itu yang terakhir, tidak ada periode berikutnya? Nah, diperbarui, Pak. Pembaruan. Katanya sampai 10 tadi sudah tidak ada lagi. Nah, itu kan kehidupan di planet lain. Kan gini, pendekatan jarak matahari ini, misalkan Mars ini belum terdukung kehidupannya. Karena dari kondisinya masih panas. Nah, itu ketika matahari semakin mendekatkan ada dingin, ada kehangatan ya, dingin kan, ada kehangatan. Lah, jarak dan suhu ini mempengaruhi kehidupan. Makanya temperatur kita kan kehidupan ini disesuaikan dengan temperatur. Iya. Kita diberikan 50 derajat Celcius kepanasan. Ya, gitu kan. Makanya kehidupan jarak ini, bumi itu dulu belum ada kehidupan juga. Ketika jarak bumi ini, akhirnya kan bumi belum berputar.
Lah, akhirnya ada putaran, ada yang namanya manik moyo atau inti mahma itu kan. Akhirnya bumi berputar. Ya kayak motor itu kan, butuh api untuk bergerak. Sama aja. Kalau misalnya kan digambarkan dalam versi agama setelah kiamat, terus ada bla 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 sampai akhirnya nanti kan ada yang mengarah ke surga, ada yang mengarah ke neraka. Apakah itu dalam tanda petik penggambaran planet yang Mas Tinus gambarkan tadi? Neraka itu penderitaan artinya. Jadi semua apa yang itu dilebur. Contohnya gini Pak, leluhur kita dulu, ini saya kasih pengetahuan. Leluhur dulu kenapa? Ketika dia meninggal di keramasi atau dibakar gitu. Itu ada maksudnya. Jadi pengertiannya leluhur dulu, bumi ini kan suci sebenarnya. Ojo diregeti nganggo karma. Karena apa? Setiap orang nggak ada itu kan meninggalkan karma di dalam tubuh. Pasti nggak ada yang manusia yang tidak meninggalkan karma dalam tubuhnya. Kalau dia tidak meninggalkan karma dalam tubuhnya, dia bisa moksa. Moksa itu ada. Dia mengubah partikel ke partikel atom. Kan itu kan. Partikel zat ke atom. Nah, ini tubuh ini mempunyai karma, bahkan jiwanya juga punya karma. Lah, ketika yang ditinggal di bumi, ditanam, dikubur, makanya timbul bakteri. Nah, bakteri ini akan diserap oleh tanaman, air, dimakan anak turun kita semuanya. Makanya dulu kuburan nggak ada, zaman dulu. Nah, dibakar. Kenapa? Itu pun dibakar. Itu sifatnya untuk mensterilkan. Yang dari tanah kembali ke tanah, yang dari air kembali ke air, yang dari angin kembali ke angin, yang dari api kembali ke api. Makanya abu itu pun dulu masih dilarung ke laut karena air samudra itu sifatnya menetralisir, ada kandungan magnesium, oksigen. Berarti istilahnya tidak ada yang lebih baik antara dikubur dan dibakar, ini sama saja, Bro. Enggak, justru yang dibakar itu, makanya kan abu itu kan kalau dimasukkan tanah, itu kan bikin tanah subur. Subur, iya. Iya kan? Karena zat-zat yang sudah membusuk tadi, mayat yang sudah membusuk kan jadi bakteri. Jadi bakteri kan nanti untuk diurai sama cacing sama tumbuhan kan membentuk DNA itu nanti. Iya, itu kan bisa bagus juga, ada manfaatnya juga kan? Oh enggak, DNA tergantung yang dikubur ya. Dikuburnya itu DNA enggak bagus, enggak bagus Pak. Itu kan mengandung unsur DNA, itu lagi tertaman. Dari sekian zaman ribuan orang terkubur di situ. Akhirnya kan yang memakan. Nah, akhirnya untuk mencapai tingkat kesadaran kan akan lebih sulit juga, karena sudah terpengaruh DNA. Tetapi kalau yang jadi abu, di perabu ini, misalkan ditanam itu nggak mengandung unsur apa-apa. Karena kalau sudah menjadi abu itu, no unsur. Nggak ada unsur negatif, juga nggak ada unsur positif. Karena abu, tapi menyuburkan. Itu pengertian leluhur dulu. Iya. Kenapa leluhur kita dulu itu ketika sudah nggak ada dibakar? Artinya itu pun kadang masih dilarung ke laut. Artinya apa? Beliau itu sangat paham bagaimana cara menjaga kesucian bumi. Jangan kau tanami bumi ini dengan karma-karma yang terkandung di dalam tubuhmu. Karena tubuhmu akan mengalir pada cucu-cucumu melalui DNA yang dia makan. Iya, Mas. Ya. Iya. Ya, ini memang pengertian ini mungkin sulit dimengerti. Cuma kalau proses penurunan DNA itu tidak seharusnya menunggu sampai seseorang bapak atau ayah itu meninggal. Begitu proses istilahnya anak itu lahir, bayi itu sebenarnya proses penurunan DNA dari ayah itu sebenarnya sudah ada. Contohnya gini Pak, jenengan di sini, duduk di sini sama duduk di kuburan, rasanya bagaimana bedanya? Loh iya, jelas kan suasananya sudah beda. Nah makanya beda. Itu dari itu kita bisa merasakan Pak, iya kan? Tapi kalau memang mungkin dibikin seperti yang kayak di Jakarta atau di Surabaya itu, nanti tempatnya untuk kremasi dibikin seperti hotel, ya
Ya nggak apa-apa, orang kan nggak takut, nggak horor lagi. Ya di Green Heaven itu kan ada tempat kremasi, itu tempat penyimpanan abu. Makanya kan sebenarnya itu sangat pengaruh, karena itu sedikit demi sedikit tapi nggak terasa, tapi akhirnya menumpuk kan. Akhirnya bumi ini akhirnya jadi sampah karma, ditandur karma, kayak anak cucu nih kan, ya kan? Ya. Ya, Nah, itu siklusnya pengertian berputar luar aja. biasa. Nanti ketika banyak istilahnya kayak gitu, akhirnya daur ulang lagi sama Tuhan, dibikin bencana lagi, Nah, iya. dimunculkan Akhirnya lagi, dibakar total kan. dimunculkan lagi kehidupan baru. Jadi sebenarnya kita itu tidak akan Makanya pernah kan, selesai. api itu sifatnya pelebur. Makanya kan Brahma Wisnu Siwa Brahma api, penciptaan dari api. Terus Wisnu pemeliharaan, simbol apa? Atmosfer memberikan kehidupan, namanya lapisan ozon O3, kandungan O2 yang lebih pekat lagi kan jadi O3, lapisan ozon, ya kan? Nah terus peleburan ini kan segalanya apa yang dilewati oleh lahar lebur, awan besi apa itu lebur ke lahar, kan gitu. Artinya semua untuk mencapai itu kan dileburkan kembali oleh bencana-bencana itu. Ini kan obrolan kita yang mulai awal sampai barusan ini sebenarnya kan sangkan Parani Dumadi ya. Iya. Nanti tetap arahnya ke ke jalan pulang, ya, ke kesempurnaan. gini. Sebenarnya kita manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan kan ya, diciptakan Tuhan, terus dibikinkan suatu skenario nanti kayak apa. Ketika seseorang nanti misalnya berbuat jahat, dia meninggal, dia nanti akan disiksa. Iya. Cuman yang agak janggal di sini, Tuhan menciptakan sendiri manusia, terus membuat skenario sendiri, terus menyiksa sendiri. Itu sebenarnya agak absurd juga konsep Tuhan yang seperti itu. Mungkin Mas Tinus bisa menjelaskan konsepnya kayak apa sih sebenarnya yang Mas Tinus dapatkan dalam dunia spiritual. Jadi gini Pak, itu kan bagian, aku bicara bahasa kasarnya, terciptanya kehidupan ini bagian dari proses pembusukan alam, gitu. Dulu api, dulu bumi itu dari lautan api, terjadi zaman es, akhirnya mencair, terus timbul kehangatan, timbul hujan, timbul suhu. Belah suhu ini sangat mendukung kehidupan, terciptalah mikroba, lumut-lumut, gitu. Berproses lah, dari proses ini akhirnya sampai penciptaan akhirnya menghasilkan pikiran. Nah pikiran ini kan menghasilkan keinginan, angan-angan. Nah dari angan-angan ini makanya kan perlunya bimbingan ilmu sangkan Parani Dumadi. Nih sastra jendro pangwating diulah. Zaman sekarang kan pengetahuan itu sudah ditinggal. Pangwating biu kan kita memelihara sifat liar kita tuh masih punya sifat liar. Nah itu kita kendalikan. Makanya wong perlu poso, perlu tirakat, perlu prihatin. Nah itu semua sudah ditinggalkan. Nah ini akan dikembalikan, dimurnikan lagi. Itu memang bagian dari proses alam, proses pembusukan alam. Itu semua itu bagian dari pertumbuhan dari terjadinya proses